Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haris Stefandi dalam materi kedua aplikasi penelitian ya. Ini dalam hal ini kita akan membahas terkait dengan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini apa saja? Bisa kita lihat definisinya terlebih dahulu. Pertama, metode ilmiah itu adalah proses berpikir untuk mendapatkan cara penyelesaian yang mungkin berdasarkan bukti-bukti yang cukup ya. Jadi pola pemikiran kita itu didasarkan pada cara penyelesaian bukti-bukti ya. Ada bukti-buktinya, ada tanda-tandanya yang memicu pola pikir kita untuk melakukan suatu metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini sebagai cara kerja dari ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu tanpa metode sebenarnya tidak dapat dikatakan ilmiah ya. Keilmiahan suatu pengetahuan apabila diuji maka harus ada pembuktian, bukti-bukti. Nah, secara bukti-bukti apa yang ditemukan atau apa yang dipikirkan itu adalah ilmiah atau nyata. Nah, nyata dan dapat diuji, setidaknya dapat diuji. Nah, oleh karenanya memang metode ilmiah ini akan memberikan suatu nilai buat pengetahuan agar pengetahuan itu dianggap sah. Karena apabila kita memberikan suatu info pengetahuan tanpa ada metode ilmiahnya, maka tidak dapat dikatakan pengetahuan itu sah atau benar. Masih diragukan pengetahuan itu. Tapi dengan metode-metode atau langkah-langkah yang dilakukan secara ilmiah, secara nyata, memiliki keilmuan, maka dapat dikatakan apa yang diteliti, ya, apa yang telah dibuat atau dirumuskan itu sah atau benar, dapat dikatakan benar. Nah, oleh karenanya bersifat ilmiah ini merupakan langkah-langkah yang sistematis yang digunakan dalam ilmu-ilmu tertentu. Ya, semua ilmu itu memang harus menggunakan syarat ilmiah. Ya, dengan ilmiah menggunakan ilmu, maka langkah-langkahnya itu dapat diakui, ya, diakui secara sistem karena dia menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan dapat direfleksikan atau diterima ya oleh seluruh kalangan. Oleh karenanya memang metode ilmiah ini metode atau suatu cara ya yang menggunakan ilmu untuk menemukan pengetahuan, menjabarkan pengetahuan secara ilmiah dan dapat diterima ya secara keilmuan. Nah, kriteria metode-metode ilmiah ini sebenarnya harus berdasarkan fakta. Nah, ini ada berdasarkan fakta ya. Artinya dia bukan hanya hayalan atau hanya angan-angan. Dia harus sesuai dengan realitas. Nah, ini ya. Jadi dia memang berdasarkan fakta. Kemudian yang kedua, dia bebas dari prasangka. Jadi tidak hanya prasangka saja. Dia dapat dibuktikan ya. Kemudian menggunakan prinsip-prinsip analisa, dianalisa, kemudian menggunakan hipotesa, beberapa kemungkinan, ya, jadi tidak satu kemungkinan ya, beberapa kemungkinan, kemudian menggunakan ukuran objektif. Nah, tolak ukurnya adalah tujuannya ya, objeknya, apa yang ingin diteliti, yang ditujunya apa. Kemudian menggunakan teknik kuantifikasi. Nah, teknik kuantifikasi ini teknik yang berdasarkan banyak sampel, banyak data yang dikumpulkan untuk dapat merumuskan suatu pengetahuan secara ilmiah. Nah, ini ada 6 ya kriteria metode ilmiah. Kemudian kita katakan berdasarkan fakta.
nyata ya, dikatakan keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian baik yang akan dikumpul, yang dianalisa harus sesuai fakta yang nyata. Jangan penemuan atau pembuktian hanya didasarkan hayalan ya, kira-kira, legenda atau kegiatan sejenis. Jadi bukan hanya sekedar cerita tapi fakta. Kemudian bebas dari prasangka. Nah, metode ilmiah itu harus mempunyai sifat bebas prasangka, bersih dan jauh dari pertimbangan subjektif. Ya, jadi bukan hanya pemikiran sendiri, tapi memang itu sebenarnya pemikiran secara umum yang diketahui. Menggunakan fakta harus dengan alasan dan bukti yang lengkap dengan pembuktian yang objektif, yang memiliki tujuannya tertuju. Kemudian menggunakan prinsip analisa, yaitu memahami serta memberi arti terhadap fenomena yang ada dan harus digunakan prinsip analisa ya. Jadi ketika menggunakan kajian ilmiah itu dianalisa ya. Jadi tidak semerta-merta hanya mengutip, tapi ada analisa kita. Nah, jadi semua masalah harus dicari sebab musababnya serta pemecahannya ya atau jalan keluarnya. Sebab-sebabnya kenapa, ketika ada masalah jalan keluarnya bagaimana ya, tapi menggunakan analisa yang logis ya, yang masuk akal. Kemudian fakta yang mendukung dengan menggunakan analisa yang tajam. Dia harus didukung oleh fakta dan analisa yang tajam ya. Nah, kemudian ada hipotesa nih. Nah, dalam metode ilmiah ini, peneliti juga harus dituntun dalam proses berpikir untuk menggunakan analisa. Nah, ketika ada analisa, hipotesa itu harus ada untuk memandu jalan pikir kita ke arah tujuan yang ingin dicapai. Sehingga hasil yang ingin diperoleh itu sesuai sasaran dan tepat ya. Nah, jadi memang hipotesa itu memandu sebenarnya jalan pikiran kita. Ketika kita ingin meneliti suatu fenomena di daerah, kita lihat apa saja kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, kemudian hipotesa itu juga merupakan pegangan dalam menuntun jalan peneliti. Ya, peneliti itu berpikir itu sesuai dengan tuntunan jalannya hipotesa. Dengan adanya kemungkinan-kemungkinan, maka jalan-jalan itulah yang dimungkinkan untuk dilalui dalam meneliti. Kemudian menggunakan ukuran objektif. Nah, kerja penelitian dan analisa harus dinyatakan dengan ukuran yang punya tujuan ya. Objektif itu memiliki tujuan yang dituju. Nah, ukuran tidak boleh dengan merasa atau menuruti hati nurani saja. Jadi tidak serta-merta hati nurani, tapi benar-benar ada ukuran yang dituju. Pertimbangan-pertimbangan harus sesuai, ya, harus objektif dan memiliki pemikiran yang waras. Jadi tidak ekstrim ya, tidak memiliki pemikiran liar. Harus waras, sehat ya. Kemudian menggunakan teknik kuantifikasi. Nah, dalam memperlakukan data ukuran kuantitatif itu jauhi ukuran-ukuran seperti sejauh mata memandang, sejauh sebatang rokok dan sebagainya ya. Jadi memang kuantifikasi yang termudah itu menggunakan ukuran nominal ya. Jangan kira-kira ya. Ada nominal yang jelas ya. Kuantifikasi itu memang data-datanya jelas. Jadi tidak hanya saya kira begini, saya kira-kira dia sejauh mata memandang saya. Nah, tidak bisa begitu ya. Atau hanya sedalam penglihatan saya, tidak bisa. Jadi harus ada data-datanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan metode ilmiah nih. Pertama itu mendapatkan pengetahuan ilmiah ya, tujuannya itu yang rasional, masuk akal, yang teruji ya, yang dapat dibuktikan. Sehingga metode ilmiah itu mendapatkan pengetahuan yang dapat diandalkan ya. Nah, tujuannya itu mendapatkan pengetahuan yang benar-benar akurat, dapat diandalkan, nyata dan teruji.
Nah, yang kedua, metode ilmiah itu juga merupakan suatu pengejaran terhadap kebenaran, ya. Nah, tujuannya itu untuk mengejar suatu kebenaran, ya, kebenaran yang hakiki, yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan yang logis, yang masuk akal, ya. Kebenaran tapi dia harus masuk akal, ya. Kemudian tujuan yang ketiga, untuk mencari pengetahuan yang dimulai dari penentuan masalah, pengumpulan data, ya, kemudian analisis dan interpretasi temuan. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Nah, ini ya. Jadi ilmu pengetahuan itu dicari sedalam-dalamnya, dia tentukan masalahnya apa, dia analisis masalahnya, ya, kemudian dia interpretasikan temuan-temuannya, kemudian dia simpulkan bahwa hasilnya apa, kan gitu. Nah, sikap ilmiah, ya, ada karakter-karakter peneliti sebenarnya yang dapat dilihat. Biasanya itu peneliti itu ada yang daya nalarnya tinggi, daya ingatannya kuat dan logis, masuk akal. Kemudian ada yang karakternya akurat, ya, datanya tepat, akurat, terkini. Kemudian ada peneliti yang konsentrasinya tinggi, ya, tidak mudah putus asa. Kemudian ada yang kooperatif, ya, kooperatif itu dia mudah untuk melakukan pertemuan, mudah berinteraksi, mudah untuk menyatu, ya, dengan siapapun. Ada yang terbuka, ya, koordinatif, selalu koordinasi, ya, koordinatif itu selalu menjalin hubungan dengan baik, ya. Kemudian ada yang tekun walau datanya belum lengkap dan sabar, ya. Nah, kemudian ada yang semangatnya tinggi dan mempunyai motivasi, ya, ambisinya kuat, ya, untuk mencari kebenaran dalam suatu ilmu atau kebaharuan, ya. Kemudian ada yang jujur dan bertanggung jawab. Nah, ini, ya. Kadang ada peneliti juga yang mengambil data yang masih kurang valid dikatakan, ya, atau dia menutupi data, tidak jujur, ya, dan tidak bertanggung jawab atas apa yang telah diucapkan. Jadi memang dikatakan ilmiah kalau dia memiliki tanggung jawab yang kuat dalam apa yang dia teliti. Nah, ini karakter yang harus dimiliki dalam sikap ilmiah peneliti. Nah, kemudian langkah-langkah penulisan ilmiah, ya, langkah-langkahnya yang pertama observasi. Apabila kita membuat suatu langkah itu memang dilakukan dulu observasi, ya. Ada kita udah ketemu apa yang ingin dilakukan, kemudian kita identifikasi masalahnya, terus kita lihat hipotesanya, ya, kemungkinan-kemungkinan dan pemikiran sementaranya, ya. Kemudian kita uji eksperimen, ya. Setelah kita uji, kita analisa, ya, baru kita simpulkan dan baru bisa dipublish, ya, hasilnya dan berbicara di depan semuanya. Nah, ini observasi, ya. Observasi ini adalah berbagai sumber ilmu pengetahuan, ya, untuk mengumpulkan informasi. Pertama, dia gunakan referensi seperti buku, jurnal, majalah, koran, internet. Kemudian yang kedua, dia kumpulkan informasi dari instrukturnya, ya, penelitinya, insinyur, atau orang-orang sekitar yang lain, ya. Kemudian dia lakukan eksplorasi yang berhubungan dengan masalah. Nah, identifikasi masalah ini sebenarnya dia itu harus diselesaikan, ya. Kemudian pertanyaan yang dia punya itu harus dia jawab ketika dia sudah membuat masalah. Biasa masalah itu memang dari pemikirannya sendiri atau dari gejolak yang ada, ya, di masyarakat maupun dalam pengetahuan umum. Nah, ada ininya, ya,
substansinya. Yang pertama itu membatasi masalah itu seperlunya agar tidak terlalu luas. Ada yang menulis masalahnya terlalu banyak ya. Tidak perlu, harus khusus ya masalahnya. Kalau mau banyak itu nanti dipecah saja untuk penelitian yang lain. Kemudian pilih masalah yang paling penting dan menarik yang saat ini mudah untuk dibahas ya. Kemudian masalah juga dipilih yang dapat diselesaikan secara eksperimen ya, secara uji ya. Nah, kemudian hipotesa. Hipotesa ini ide sementara ya untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia sudah ada pemikiran sementara, kemungkinan. Nah, hipotesa ini selalu dipakai untuk menjadi arah pemikiran dalam peneliti, jalan peneliti ya. Jika memang hipotesa itu terkadang setelah diuji tidak benar dari pikiran awal kita, maka peneliti itu bukan berarti salah ya, artinya dia memang sudah rasa penasaran itu akhirnya terjawab dengan suatu kebenaran. Justru memang biasa salah itu dalam suatu hipotesa, tapi banyak juga yang sesuai dengan apa yang dihipotesakan. Nah, ini pertama gunakan pengalaman dan pengamatan ya. Pasti hipotesa itu lahir dari pengalaman ya dan apa yang diamati. Kemudian merumus hipotesa itu sebelum proyek eksperimen. Jadi memang dia sudah ada, itu bekal utama ya hipotesa itu. Nah, eksperimen ya dia ini untuk menguji hipotesa. Setelah hipotesanya ada kita uji ya dengan variabel-variabel. Ya, usahakan satu variabel bebas ya. Kemudian pertahankan kondisi pada variabel. Kemudian lakukan eksperimen berkali-kali. Kemudian catat hasil eksperimennya ya. Kemudian dianalisa ya. Ada analisa menggunakan statistik nih, alat untuk membuktikan hasil dari variabel kuantitatif. Biasa statistik ini bila data-data ya, data-data kuantitatif. Kemudian ada menggunakan triangulasi ya, uji validasi data. Nah, jadi setelah dia kualitatif ya, uji validasi data ini. Jadi walaupun kuantitatif data-datanya digunakan, triangulasi ini juga melihat secara kualitas mana bahan-bahan buku yang menunjang ya. Nah, kemudian akhirnya dibuat simpulan nantinya. Nah, kesimpulannya itu sebenarnya suatu proyek yang merupakan ringkasan hasil dari dia mengeksperimen ya, mulai dari awal ya, awal dia menghipotesa, merumuskan masalah, melakukan eksperimen, ya, sampai ke analisa datanya, dia simpulkan dan dia tarik benang merah. Jadi kesimpulan itu dapat diakhiri dengan memberikan pemikiran atau gagasan untuk kedepannya ya. Kemudian ini harus ada kesesuaian eksperimen dengan hipotesa ya. Kemudian cara-cara yang mungkin dilanjutkan. Nah, publikasi. Nah, setelah kesimpulan, sebenarnya sebelum kesimpulan ada saran ya. Saran itu untuk memberikan masukan sebenarnya kepada masyarakat yang membaca, khususnya para peneliti yang akan datang ya, para pembaca, masyarakat pada umum, dan ahli-ahli sesuai dengan yang diteliti. Baru masuk ke publikasi. Nah, publikasi ini ada hasil penelitian ya, dalam bentuk laporan penelitian seperti jurnal, dipublikasikan secara jurnal. Sekarang sudah ada media-media internet yang bisa mempublikasikan ya. Nah, publikasi itu biasanya dalam jurnal pertamanya ada abstrak, pendahuluan, teori ya. Jadi abstrak itu gambaran umum ya. Kemudian pendahuluan itu berisikan latar belakang dan faktor-faktornya. Kemudian teori dan metode apa yang dipakai, itu pisaunya ya, pisau analisisnya. Kemudian
hasil pembahasan, apa yang sudah dihasilkan ya di diskusi, kemudian ada kesimpulan juga di dalamnya bersama referensi data-data sumber yang kita peroleh. Nah, jadi sedikit saja memang publikasi ilmiah ini dalam jurnal. Biasanya setelah skripsi itu dimintakan skripsi itu dibuatkan jurnalnya ya atau publikasi hasilnya. Jadi hanya hasil, tidak setebal-tebal skripsi itu dipublis ya, disebar, tapi hanya sebatas jurnal inti-inti dari penelitian yang kita punya. Nah, mungkin itu sedikit terkait dengan metode ilmiah. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.